Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya Anda tidak tertinggal dengan materi pelajaran kimia, dan semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari pelajaran kimia. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia tentang koefisien reaksi, yaitu menyetarakan koefisien reaksi dengan cara pingpong. Digunakan istilah pingpong karena pengisian koefisien dimulai dari salah satu sisi reaksi, kemudian diteruskan ke sisi yang lain, kembali ke sisi pertama, lalu ke sisi kedua lagi, dan seterusnya bergantian secara bolak-balik. Adapun syarat bermain pingpong, unsur-unsur yang disamakan jumlah atomnya harus terdapat dalam satu senyawa, baik senyawa sebelum reaksi maupun senyawa setelah reaksi. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut ini. Untuk reaksi, yaitu zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah, di sini Al digarisbawahi karena Al memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya, karena Al hanya terdapat pada senyawa Al2SO43. Kemudian di sini SO4 ini dilihat sebagai gugus. SO4 di sebelah kiri tanda panah juga hanya terdapat pada senyawa Al2SO43. Berikutnya pada senyawa Na2CO3 yang akan disamakan jumlah atomnya adalah Na dan C. Sedangkan O tidak, karena O ini ada di senyawa Na2CO3 maupun di senyawa H2O. Jadi O ada di lebih dari satu senyawa. Kemudian untuk zat-zat hasil reaksi, yaitu zat yang di sebelah kanan tanda panah, yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya adalah Al, kemudian hidrogen ya di sini ya, hidrogen juga sebenarnya, kemudian Na dan gugus SO4, tetapi atom O tidak karena atom O ada di senyawa CO2 dan AlOH3. Jadi dari persamaan reaksi ini hanya atom O yang tidak memenuhi syarat karena atom O terdapat pada lebih dari satu senyawa. Setelah memberi tanda pada unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya, langkah selanjutnya yaitu memberi nilai koefisien sama dengan 1 pada senyawa yang unsurnya paling banyak dan memiliki indeks terbesar. Kemudian persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut. Di sebelah atas reaksi dituliskan koefisien dalam bentuk abjad, kemudian koefisien dalam bentuk angka dituliskan di bagian bawah reaksi seperti ini. Nah, di sini senyawa yang memiliki jumlah unsur terbanyak dan memiliki indeks terbesar adalah Al2SO43, sehingga Al2SO43 diberi nilai koefisien sama dengan 1. Selanjutnya yaitu menyamakan jumlah unsur yang sama di sisi lain tanda panah, yaitu di sebelah kanan tanda panah, dengan unsur pada senyawa yang diberi koefisien 1, yaitu menyamakan jumlah atom Al dan menyamakan gugus SO4 pada Na2SO4, sehingga dapat dibuat diagram sebagai berikut. Sehingga dari sini kita bisa menentukan berapa besarnya nilai koefisien D dan E, yaitu untuk D adalah 2 karena jumlah atom Al di sini ada 2,
Sedangkan untuk E diberi nilai 3 karena gugus SO4 di sini ada 3, sehingga untuk menyamakan pada Na2SO4 maka diberi koefisien 3, sehingga persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Al2SO4 3 koefisiennya 1, AlOH3 koefisiennya 2, dan Na2SO4 memiliki koefisien 3. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah atom yang lain, maka persamaan reaksi ini dapat diubah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien C ini dapat dicari dengan menyamakan jumlah atom hidrogen dari AlOH3. Kemudian koefisien B ini dapat dicari dengan menyamakan jumlah atom Na pada senyawa Na2SO4. Sehingga dapat dibuat diagram seperti berikut ini. Koefisien C ini dapat dihitung dari jumlah atom hidrogen pada AlOH3, berarti atom hidrogennya di sini ada 6, berarti C-nya di sini 3. Sedangkan koefisien B ini dapat dicari dari 3Na2SO4, sehingga jumlah atomnya biar sama maka B koefisiennya 3. Sehingga nilainya sebagai berikut. Kemudian untuk koefisien F ini dapat dicari dari Na2CO3, karena di sini nilainya adalah koefisiennya 3, maka jumlah atom C di sini 3, maka koefisien F di sini nilainya adalah 3. Sehingga persamaan reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengecek apakah koefisien reaksinya ini sudah benar atau belum, dapat menggunakan aplikasi chemical equation. Linknya ada di deskripsi video. Jadi chemical equation ini dapat dimanfaatkan untuk mengecek apakah koefisien reaksi yang sudah kita cari sudah benar atau belum. Oke, baiklah kita coba. Diketikkan di sini ya. Misalnya Al2. Nah, di sini sudah ada Al2SO43. Kemudian untuk tanda panah ini bisa menggunakan tanda sama dengan. Ya, kita ketikkan di sini. Kemudian untuk mengetahui apakah koefisiennya sudah benar, yaitu klik tanda panah di sini. Nah, di sini Al2SO4 koefisiennya 1 sama. Kemudian 3Na2CO3. Kemudian di sini 3H2O, 2AlOH3, kemudian Na2SO4 dan 3CO2. Jadi sama ya, berarti reaksinya sudah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyetarakan reaksi cara pingpong tetapi rantainya terputus. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut ini. Untuk menyetarakan
persamaan reaksi ini dengan cara pingpong, langkah yang pertama yaitu menandai unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya dengan cara pingpong, yaitu unsur-unsur pada senyawa di sebelah kiri tanda panah dan unsur-unsur pada senyawa di sebelah kanan tanda panah. Untuk unsur-unsur di sebelah kiri tanda panah, yaitu untuk reaksinya yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya dengan cara pingpong adalah Fe, kemudian K, Cr, O, dan hidrogen. Sedangkan gugus SO4 tidak memenuhi syarat karena ada pada lebih dari satu senyawa. Kemudian untuk unsur-unsur di sebelah kanan tanda panah, yaitu pada senyawa hasil reaksi yang memenuhi syarat adalah Fe, Cr, K, hidrogen, dan O, sedangkan gugus SO4 tidak memenuhi syarat karena terdapat pada lebih dari satu senyawa. Langkah selanjutnya yaitu memberi nilai koefisien sama dengan 1 pada senyawa yang unsurnya paling banyak dan memiliki indeks terbesar. Di sini yang memiliki indeks terbesar adalah K2CR2O7, yaitu indeksnya 7. Sehingga K2CR2O7 ini diberi nilai koefisien sama dengan 1. Saya tuliskan di bawah persamaan reaksi ini. Selanjutnya yaitu menyamakan jumlah unsur yang sama di sisi lain, yaitu di sisi kanan tanda panah, dengan unsur pada senyawa K2CR2O7, yaitu unsur K, kemudian unsur Cr pada Cr2SO4, dan unsur O pada H2O. Sehingga dibuatkan diagramnya sebagai berikut. Di sini saya beri nama rantai 1 atau tahap 1 karena K2CR2O7 ini hanya bisa digunakan untuk mencari koefisien reaksi dari K2SO4, Cr2SO4, H2O, dan H2SO4. Nah, di sini K2SO4 diberi koefisien 1 karena jumlah atom K-nya supaya sama maka diberi koefisien 1. Kemudian Cr2SO4 ini diberi koefisien 1 juga karena jumlah atom Cr di K2CR2O72 supaya sama maka koefisiennya 1. Sedangkan H2O ini diberi koefisien 7 karena jumlah unsur O pada K2CR2O7 ada 7 sehingga H2O diberi koefisien 7 H2O. Kemudian koefisien H2O ini dapat digunakan untuk menentukan koefisien dari H2SO4 dengan menyamakan jumlah atom hidrogen, di mana atom hidrogen dari H2O adalah 14, maka di sini H2SO4 diberi koefisien 7. Sehingga persamaan reaksinya menjadi sebagai berikut. Nah, di sini FeSO4 dan Fe2SO43 ini tidak bisa ditentukan koefisien reaksinya dari K2CR2O7 sehingga rantainya terputus. Selanjutnya rantai kedua atau tahap kedua yaitu menyamakan jumlah gugus SO4 di ruas kiri dan ruas kanan tanda panah. Karena FeSO4 dan Fe2SO43 ini belum memiliki koefisien reaksi, maka di sini dimisalkan Fe2SO43 memiliki koefisien A sedangkan FeSO4 2A. Kenapa FeSO4 ini 2A? Karena untuk menyamakan jumlah atom Fe. Jadi untuk atom Fe di sini untuk Fe2SO43 jumlahnya adalah 2A, sedangkan pada FeSO4
Jika diberi koefisien 2A, maka jumlah atom Fe-nya juga 2 sama. Sehingga di sini dapat ditentukan jumlah SO4 di ruas kiri maupun kanan dengan cara sebagai berikut. Untuk yang sebelah kiri tanda panah, maka SO4-nya pada Fe SO4 adalah 2A, kemudian SO4 pada H2SO4 adalah 7, kemudian yang sebelah kanan tanda panah sehingga sama dengan SO4 pada Fe2SO4 jumlahnya adalah 3A, ditambah SO4 pada Cr2SO43 ada 3, sedangkan SO4 pada K2SO4 ada 1. Sehingga di sini nanti A-nya dapat dicari sehingga A-nya nilainya adalah 3. Sehingga koefisien reaksi dari FeSO4 adalah 6, sedangkan koefisien reaksi dari Fe2SO43 adalah 3. Sehingga persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengecek apakah reaksi setara ini sudah benar atau belum, dapat menggunakan aplikasi chemical equation, di mana linknya dapat Anda lihat di bagian deskripsi video. Untuk mengecek koefisien reaksi, ketikkan persamaan reaksi sebelum setara di chemical equation. Oke, setelah kita ketikkan di sini, maka untuk mengetahui hasilnya adalah klik tanda panah di sini. Nah, di sini FeSO4-nya 6, terus K2Cr2O7, 7H2SO4, betul, 3Fe2SO43, Cr2SO4 3 kali, K2SO4 dan 7H2O. Jadi sama ya, di sini hasil reaksinya dengan persamaan reaksi ini. Contoh persamaan reaksi berikutnya. Pada reaksi berikut ini yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya dengan cara pingpong untuk unsur pada senyawa di sebelah kiri tanda panah, yaitu O, hidrogen dan Cl, sedangkan K dan I tidak memenuhi syarat karena terdapat pada lebih dari satu senyawa. Sedangkan di sebelah kanan tanda panah, unsur yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya adalah K, Cl, I, H, dan O. Langkah berikutnya yaitu memberi nilai koefisien sama dengan 1 pada senyawa yang unsurnya paling banyak dan memiliki indeks terbesar. Di sini KiO3 adalah yang memiliki indeks terbesar. Sehingga KiO3 diberi koefisien 1 dan persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut, di mana di sebelah atas persamaan reaksi dituliskan koefisien reaksi dalam bentuk abjad, sedangkan di sebelah bawahnya adalah koefisien reaksi dalam bentuk angka. Sehingga KiO3 di sini
diberi koefisien 1. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan jumlah unsur di ruas kanan tanda panah dengan unsur yang sama pada senyawa KiO3. Kita tahu bahwa pada senyawa KiO3 yang memenuhi syarat untuk disamakan jumlah atomnya adalah atom oksigen, sehingga di ruas kanan yang disamakan jumlah atomnya dengan KiO3 adalah atom oksigen pada H2O, sehingga di sini dapat dituliskan rantai reaksinya adalah sebagai berikut. KiO3 di sini yang harus disamakan jumlah atomnya terlebih dahulu adalah atom O pada H2O, sehingga H2O ini diberi koefisien 3 karena jumlah atom O-nya pada KiO3 ada 3 ya. Kemudian dipingpong ke kiri, di mana atom hidrogen pada H2O ini dapat digunakan untuk menyamakan atom hidrogen pada senyawa HCl, sehingga HCl diberi nilai koefisien sama dengan 6. Selanjutnya dipingpong lagi ke kanan untuk menyamakan jumlah atom Cl, sehingga KCl ini diberi koefisien 6. Sehingga persamaan reaksinya menjadi sebagai berikut. Nah, di sini Ki dan I2 belum memiliki koefisien reaksi. Sehingga tahap kedua yaitu menyamakan jumlah unsur K di sebelah kiri dan kanan tanda panah. Sebenarnya mudah sekali untuk menyamakan jumlah atom K karena di sebelah kanan di sini K-nya jumlahnya adalah 6, maka di sebelah kiri di sini karena KiO3 K-nya sudah ada 1, maka Ki ini diberi koefisien 5 sehingga jumlah atom K-nya 6 ya. Sama dengan di ruas kanan. Atau dapat juga dihitung dengan menggunakan persamaan aljabar sebagai berikut. Jumlah atom K di KiO3 adalah 1 ditambah dengan jumlah atom K pada Ki adalah B sama dengan jumlah atom K di ruas kanan ada 6, sehingga B-nya adalah ketemu 5, sehingga Ki memiliki koefisien 5. Dari sini dapat ditentukan jumlah atom I, yaitu jumlah atom I-nya 1 pada KiO3 dan 5 pada Ki, sehingga jumlah unsur atau jumlah atom unsur I2 adalah 6, sehingga koefisien E adalah 3. Sehingga persamaan reaksi setaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya bisa menggunakan aplikasi chemical equation untuk mengecek apakah koefisien reaksi ini sudah benar atau belum. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan materi kimia tentang koefisien reaksi, yaitu menyetarakan koefisien reaksi dengan cara pingpong. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.